Iya, siap. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, buat teman-teman yang sedang menonton, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal Ya, alamin. langsung saja. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan yaitu sebuah tema mengenai bunuh diri dalam Islam. Bunuh diri menurut Islam. Ya, kalau bunuh diri sendiri itu gimana menurut Islam? Kan Islam mempunyai hukum-hukum juga tersendiri dan beberapa dalil-dalil. Jadi bagaimana sih menurut Islam itu bunuh diri? Oke, langsung aja. Next slide. Ya, sebelumnya kita artikan mengetahui dulu arti bunuh diri itu. Bunuh diri adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara sengaja agar dapat mematikan atau menewaskan diri sendiri. Ya, jadi bunuh diri ini adalah dia membunuh diri sendiri dengan sebuah niatan gitu. Jadi niatnya adalah untuk menyakiti diri sendiri sehingga menghilangkan nyawanya sendiri gitu. Oke, next. Nah, pemicu bunuh diri. Nah, biasanya bunuh diri ini kan pasti punya faktor-faktor tertentu ya, sehingga dia itu punya niatan untuk melakukan hal tersebut, meskipun hal tersebut kan udah pasti salah. Nah, faktor-faktornya apa sih sehingga dia berani melakukan kesalahan tersebut gitu. Nah, ini ya, contohnya adalah gangguan suasana hati, kayak mendadak sedih gitu. Jadi tiba-tiba misalnya dia punya jadi dia tuh punya penyakit yang membuat dia tiba-tiba mendadak sedih gitu. Jadi kayak apa ya, itu gangguan psikologis mungkin ya. Terus depresi juga tuh, jadi dia pikirannya tuh selalu putus asa gitu. Terus stres, banyak pikiran juga, misalnya banyak tugas gitu. Terus banyak pengaruh-pengaruh lainnya gitulah yang di luar yang bikin otaknya itu terganggu gitu. Habis itu gangguan adiksi, kayak akibat rokok, terus pokoknya zat-zat adiktif gitu ya, rokok, terus apalagi kalau sampai narkoba gitu. Nah, itu pemicunya juga. Oke, next slide. Nah, cara dan ciri-ciri niat orang yang bunuh diri. Ini bukan cara sih sebenarnya. Cuma maksudnya biar kelihatan aja gitu Kelihatan ciri-ciri aja ya. orang niat bunuh diri. Ya kan Kriterianya ya? dong. Nah, nih. Ciri-cirinya jadi dia itu biasanya tuh sering membicarakan tentang kematian. Nah, ini sering bicara kematiannya kayak gimana? Jadi dia tuh kayak berharap banget biar cepet-cepet mati gitu. Ini sering membicarakan tentang kematian gitu. Nah, terus orangnya mudah marah atau mudah tersinggung gitu. Jadi orangnya emang sinis banget biasanya gitu kan ya. Iya. Gampang marah ya. Gampang marah gitu. Jadi udahlah kayak pengen mati aja gitu. Nah, terus kemudian memikirkan dan mencoba menyakiti diri. Nah, ini biasanya awalnya dari sini. Dia mencoba atau udah mencoba menyakiti diri sendiri gitu, misalnya menyayat dirinya sendiri. Nah, terus menurut mereka itu kurang. Jadi akhirnya mereka sesuatu yang lebih ekstrim gitu. Sehingga ya udah membunuh diri sendiri gitu yang ekstrim menurut mereka, ya kan? Nah, kemudian sering merasa cemas. Nah, ini nih. Habis itu menjauh dari banyak orang. Nah, ini karena merasa cemas akhirnya dia menjauh dari banyak orang, sering menyendiri gitu ya. Pusing gitu terhadap dirinya sendiri, mau gimana lagi. Terus susah tidur. Nah, ini mungkin juga salah satunya nih. Jadi overthinking terus gitu kan ya. Iya. Habis itu ini tertawa di kereta. Ini ngaco nih, ngaco. Langsung slide berikutnya dah. Nah, menurut Islam nih,
Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan suatu cara yang ada di dunia, niscaya kelak pada hari kiamat Allah akan menyiksanya dengan cara seperti itu pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ini merupakan suatu ancaman juga ya. Jadi jadi kalau melakukan bunuh diri itu ancamannya ini Allah menyiksanya itu dengan cara dia bunuh diri itu gitu. Jadi bunuh diri nanti Allah hidupin lagi, terus dia bunuh diri lagi, Allah hidupin lagi, dan itu terus menerus, tersiksa kan kayak gitu ya. Iya, benar. Jadi amat disayangkan ya kalau orang yang melakukan bunuh diri ini. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Bang Aziz sendiri. Ayo Bang. Baik, terima kasih banyak Saudara Faiz Zulkarnain. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu ancaman dan hukuman. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa yang berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran surah An-Nisa ayat 29 dan 30. Nah, jadi tadi telah dijelaskan oleh saudara Faiz Zulkarnain di hadis Bukhari Muslim, dan di sini juga ada dalil yang menegaskan bahwa kita dilarang untuk berbunuh diri gitu ya. Nah, karena orang yang berbunuh diri itu tidak akan masuk ke dalam surga karena dia sudah melanggar qada dan qadarnya Allah. Oke, next. Betul. Selanjutnya itu hukum menyolatkan jenazah pelaku bunuh diri. Nah, ini telah diriwayatkan oleh An-Nasai nomor 1964 yang artinya ada orang yang bunuh diri dengan pisau, maka Rasulullah SAW bersabda, kalau saya, maka saya tidak sholatkan dia. Nah, jadi ini ada hadis lagi nih ya. Tadi hadis Bukhari Muslim menegaskan, dan di sini hadis riwayat An-Nasai. Jadi benar-benar di sini itu kita dilarang untuk bunuh diri gitu. Maka jangan sampai kita melanggar atau menentang hukum atau aturan yang Allah berikan. Oke, next. Selanjutnya yaitu bunuh diri atas nama agama. Nah, bagaimana ini? Bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang membunuh kafir, mu'ahad, atau yang memiliki perjanjian untuk tidak saling berperang, ia tidak akan mencium bau surga. Bayangin, ia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Insya Allah ya, surganya nggak dapet, ini bau surganya aja nggak dikasih. Bayangin ya, bau surganya kita nggak pernah mencium bau surga di dunia gitu. Hadis Bukhari nomor 3166. Selanjutnya, apalagi jika yang menjadi korban adalah, maksudnya apa di sini? Allah telah berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin atau yang seiman dengan sengaja, dengan sengaja ya, ada unsur sengaja, ada unsur niat, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran surah An-Nisa ayat 98. Nah, jadi di sini kita sebagai seorang mukmin itu jangan sampai saling menyakiti, karena al-mukminu karena muslim yang satu dengan muslim yang itu adalah saudara gitu. Jadi jangan sampai kita saling menjatuhkan atau membunuh. Nah, karena membunuh ini adalah termasuk dosa besar gitu ya, yang tidak akan dimaafkan. Oke, baik teman-teman sekalian, inilah presentasi dari kami kelompok 7. Kami minta maaf apabila ada salah kata atau ucap. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah selesai.